Di dalam Grand Ballroom megah di Hotel Grand Pinnacle, Jakarta, pintu ganda berdaun emas tebal terbuka ke dalam. Aku mengenakan gaun bulu angsa hitam yang menyapu lantai. Tangan kiriku bertautan dengan lengan ayahku yang terkenal tertutup, Bapak Wira Santoso, seorang miliarder bayangan dan kepala kontraktor militer swasta paling tangguh di negara ini. Tangan kananku bertumpu ringan di lengan ibuku, Ibu Dian Santoso, Gubernur Jawa Barat yang berpengaruh. Di bawah cahaya menyilaukan lampu gantung kristal, aku menatap pria yang terkapar di lantai. Kehilangan kendali fungsi tubuhnya karena ketakutan yang luar biasa. Suamiku, Julian Nugraha. Aku sedikit mencondongkan tubuh, bibir merahku melayang hanya beberapa inci dari telinganya yang gemetar. Suaraku seringan bulu, namun membawa dinginnya neraka itu sendiri. Katakan padaku, CEO Nugraha, apakah kamu masih punya nyali untuk menginginkan ginjalku? Saat kesadaranku kembali, disambut oleh bau antiseptik yang tajam dan menggigit serta bunyi denting instrumen bedah yang dingin dan metalik. Aku diikat erat ke meja operasi yang dingin oleh tali kulit kasar. Lampu bedah besar tepat di atasku memancarkan silau putih yang menyilaukan dan memuakkan, membuat mataku sakit dan menerangi keputusasaan mutlak dari kenyataan hidupku saat ini. Charlotte, kamu sudah bangun. Sebuah suara begitu lembut hingga bisa menenggelamkan seseorang dalam kemanisannya. Menggema di dekat telingaku, aku memaksa mataku yang berat untuk berbalik dan melihat Julian. Dia mengenakan baju bedah hijau steril, hanya memperlihatkan matanya yang dalam dan mencolok. Itulah mata yang sama yang telah menjadi tempat perlindunganku selama 3 tahun pernikahan. Tapi saat ini mata itu menyerupai 2 kolam beku tak berdasar. Tidak ada cinta di dalamnya, hanya perhitungan dingin dan kejam. Dia mengulurkan tangannya yang bersarung lateks dengan lembut membelai pipiku. Gerakan itu lembut, seolah-olah kami tidak berada di klinik bawah tanah yang steril dan menyeramkan, tetapi di kamar tidur kami yang diterangi cahaya bulan di sebuah apartemen di Kuningan. Jangan takut, Charlie. Ini hanya prosedur kecil, bisiknya pelan. Aku tahu betapa baik hatimu. Kamu tidak tega melihat Chloe mati begitu saja seperti ini, kan? Chloe Wijaya, cinta pertamanya, wanita yang lolos, dan wanita yang konon membutuhkan ginjalku untuk bertahan hidup. Tenggorokanku terasa terbakar. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti amplas di pita suaraku. Julian, kamu tidak bisa. SST, dia menekan jari bersarung ke bibirku, memotong permohonanku yang sia-sia. Aku tahu ini tidak adil bagimu, tapi pikirkanlah, kamu hanya butuh 1 ginjal untuk menjalani hidup yang normal. Tapi Chloe, tanpa ginjal ini, dia akan mati. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. 6 kata itu seperti setrika panas membara, membakar keras ke dadaku, membakar hati yang telah berdetak hanya untuknya selama 3 tahun menjadi gumpalan hangus, berdarah, tak bernyawa. Dia mengambil dokumen dan bantalan tinta dari seorang perawat yang berdiri di dekatnya, dan dengan hati-hati membawanya ke wajahku. Itu adalah formulir persetujuan donor organ. Jadilah gadis yang baik, Charlie. Tanda tangani ini dan bubuhkan cap jempolmu. Setelah Chloe pulih, aku akan memberimu ganti rugi 10 kali lipat. Aku bersumpah akan memperlakukanmu seperti ratu seumur hidupmu. Suaranya dipenuhi rayuan, memperlakukanku seperti anak kecil yang naif dan bodoh. Aku menatapnya. Aku melihat bayangan diriku di matanya, pucat, rambut acak-acakan, terlihat seperti domba kurban yang menunggu disembelih. 3 tahun pernikahan, 3 tahun pengorbanan. Aku telah mencuci pakaiannya, memasak makanannya, dan meninggalkan perlindungan keluargaku yang sangat kuat. Aku menyembunyikan identitasku, berpura-pura menjadi gadis yatim piatu tak berharta dari daerah kumuh, hanya untuk tetap di sisinya saat dia naik dari pendiri startup yang bangkrut menjadi CEO Apex Technologies, sebuah unicorn teknologi yang akan melantai di bursa dengan IPO multimiliar rupiah. Aku pikir aku menikah karena cinta sampai 3 hari yang lalu ketika Chloe Wijaya muncul di penthouse kami dengan diagnosis gagal ginjal terminal, menangis dan memohon padaku untuk menyelamatkan hidupnya. Dan suamiku, Julian, hanya memeluk Chloe yang menggigil, menatapku dengan hak mutlak. Charlie, golongan darahmu sangat cocok, ini takdir. Berikan ginjalmu padanya.
Ketika aku menolak, dia menyita ID, paspor, dan teleponku, mengunciku di rumah kami. Dan hari ini, dia menculikku dan mengikatku di meja di klinik pasar gelap yang didanai oleh perusahaannya. Hatiku membeku sedikit demi sedikit hingga jejak kehangatan terakhir benar-benar hilang. Julian. Aku memejamkan mata saat sebulir air mata meluncur di pelipisku. Suaraku nyaris putus. Dia berdiri tegak, menarik tangannya. Penyamaran kelembutan itu langsung terkelupas, menyisakan ketidaksabaran dan kekejaman. Charlotte, aku tidak berdiskusi denganmu. Aku memberitahumu, kamu akan mendonorkan ginjal itu hari ini, mau tidak mau. Dia tidak menatapku lagi, berbalik ke ahli anestesi dengan perintah dingin. Siapkan anestesi, tingkatkan dosisnya. Saat jarum menembus kulitku, aku menggigil. Cairan es membanjiri pembuluh darahku, membanjiri anggota tubuhku. Kesadaranku mulai menghilang dengan cepat. Tubuhku terasa berat, seolah aku terjun ke jurang tak berdasar. Tepat sedetik sebelum aku benar-benar kehilangan kesadaran, pintu ruang operasi terbuka. Melalui penglihatanku yang kabur, aku melihat sosok ramping dalam gaun rumah sakit desainer berjalan masuk. Bahkan gaun longgar itu tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang rapuh, cantik memelas. Itu Chloe Wijaya. Bukankah dia seharusnya terbaring di ICU, berjuang untuk hidupnya sambil menunggu organku? Kenapa dia berjalan-jalan? Julian, sayang. Suaranya meneteskan kegembiraan yang manis dan tidak sabar. Apakah dia sudah pingsan? Aku sedikit tidak sabar. Julian berjalan mendekat dan secara alami melingkarkan lengannya di pinggang Chloe. Nadanya benar-benar memuja. Hampir. Lihat betapa merah pipimu. Kamu tidak terlihat sakit sama sekali. Chloe mengangkat dagunya dengan angkuh, melirikku. Penghinaan dan arogansi kemenangan di matanya terasa seperti duri beracun yang menusuk sarafku yang mati rasa. Tentu saja tidak, karena aku tidak sakit sama sekali. Dia tertawa nyaring, jernih. Tapi kata-kata yang dia ucapkan adalah racun murni. Kamu melakukan pekerjaan yang hebat membayar dokter untuk diagnosis palsu itu jika kita tidak melakukannya dengan cara itu. Bagaimana kita bisa membuat si bodoh ini dengan sukarela mengeluarkan ginjalnya? Tubuhku kejang-kejang dengan hebat. Kabut tebal anestesi langsung terkoyak oleh sambaran petir kengerian murni. Tidak sakit. Diagnosisnya palsu. Kamu jenius, Julian. Chloe melingkarkan dirinya di Julian seperti ular, merendahkan suaranya, tapi aku masih bisa mendengar setiap kata di ruangan yang sunyi itu. Setelah kita mengambil ginjalnya, pastikan dia tidak bangun. Cukup buat kecelakaan medis, anestesi, alergi, pendarahan hebat, apa saja. Maka polis asuransi jiwa besar yang kamu buat dia tanda tangani minggu lalu akhirnya akan cair. Kamu satu-satunya ahli waris. Dengan suntikan uang tunai itu, Apex Tech tidak akan memiliki kesenjangan pendanaan sebelum IPO. Darahku benar-benar membeku. Dia tidak hanya menginginkan ginjalku. Dia menginginkan hidupku. Dan uang asuransi dari jasadku. Aku membuka mata, menatap Julian, dengan putus asa mencari di wajahnya bahkan sekilas kejutan atau penolakan. Tidak ada. Dia hanya menepuk punggung Chloe. Nadanya sesantai membicarakan cuaca. Aku tahu. Aku akan memberitahu ahli bedah untuk membuatnya terlihat bersih. Kamu keluar dulu. Akan ada banyak darah di sini, dan aku tidak ingin kamu takut. Terlihat bersih. 5 kata acuh tak acuh itu menghantamku seperti godam, menghancurkan ilusi cinta terakhir yang kumiliki di jiwaku. Pria yang telah terjaga sepanjang malam merawatku ketika aku terkena flu. Pria yang telah berkendara melintasi Jakarta hanya untuk membeli kue keju favoritku untuk ulang tahunku. Pria yang bersumpah untuk mencintaiku sampai napas terakhirnya. Dengan dingin merencanakan untuk mengambil organku, membunuhku, dan menggunakan mayatku untuk mendanai masa depannya dengan wanita lain. Mengikuti kesedihan yang menyiksa datanglah gelombang kebencian apokaliptik. Kebencian membanjiri pembuluh darahku yang membeku seperti lava cair, menguapkan air mataku yang terakhir dan membakar habis fasad lemah lembut dan polos yang telah kujaga selama 3 tahun. Persetan dengan cinta, persetan dengan menahan diri. Aku, Charlotte Santoso, bukanlah domba yang menunggu disembelih.
Tepat saat anestesi akan menelan pikiranku sepenuhnya, aku mengerahkan kekuatan terakhir di tubuhku. Aku menekan lidahku keras ke gusi kiri atasku. Tertanam di sana adalah mahkota sensor mikro khusus. Mengikuti protokol yang telah ditetapkan ayahku bertahun-tahun yang lalu, aku menekannya 3 kali dengan ritme dan tekanan tertentu, memicu sinyal SOS tingkat maksimum. Nama kode operasi Gerhana Merah. Setelah sinyal ini dipicu, itu berarti pewaris keluarga Santoso menghadapi ancaman tingkat letal 1. Dalam 30 menit, unit taktis elit absolut Kerajaan Keamanan Santoso, dimanapun aku berada di dunia, akan turun seperti petir untuk membasmi setiap ancaman di sekitarku. Aku tidak pernah menggunakannya dalam 3 tahun. Aku dengan naif berpikir aku tidak akan pernah membutuhkannya. Julian Nugraha, Chloe Wijaya. Kalian pikir ini adalah perburuan yang dicurangi di mana kalian memegang semua kartu. Kalian salah. Kalian baru saja membangunkan Leviathan yang telah tidur terlalu lama. Kamu bisa mulai. Suara Julian adalah hal terakhir yang kudengar sebelum kegelapan menelanku. Silakan, pikirku. Biarkan hitungan mundur kiamatmu dimulai. Ruang operasi sunyi senyap, kecuali bunyi bip ritmis monitor EKG, ujung pisau bedah yang berkilau menyentuh kulitku, menyebabkan rasa sakit yang tajam. Tangan ahli bedah itu mantap. Dia jelas seorang veteran pembantaian pasar gelap ini. Julian sudah pergi. Dia menuju Hotel Waldorf Astoria untuk malam terpenting dalam hidupnya, Gala Praiponya, sebuah perjamuan mewah yang dimaksudkan untuk merayakan status miliardernya yang akan datang. Seluruh elit Jakarta akan berada di sana. Dia berencana untuk secara resmi memperkenalkan Chloe ke masyarakat kelas atas malam ini. Dia pikir dia meninggalkanku di sini untuk mati, menyiapkan panggung untuk kenaikannya yang sempurna. Dia tidak tahu bahwa lonceng neraka sudah berdentang untuknya. Boom! Sebuah ledakan memekakan telinga bergema seperti guntur, mengguncang seluruh bangunan dengan keras. Debu berjatuhan dari langit-langit, dan lampu bedah besar bergoyang-goyang dengan liar. Tangan ahli bedah tersentak dan pisau bedah jatuh ke lantai. Apa yang terjadi? Gempa bumi? Seorang perawat menjerit ketakutan. Tidak, lihat pintunya. Suara lain bergetar. Pintu keamanan baja bertulang tebal yang membutuhkan akses biometrik dan kode sandi melengkung ke dalam seperti aluminium foil yang hancur. Retakan seperti jaring laba-laba menembus dinding beton di sekitar kusen. Sebelum ada yang bisa bereaksi, ledakan kedua terjadi. Crash. Pintu baja itu terlepas dari engselnya dengan keras oleh kekuatan yang tak terbendung. Terbang di atasku dan tertanam setengah meter dalam ke dinding seberang. Melalui asap dan debu tebal, beberapa sosok besar yang kekar seperti tank melangkah melalui pintu yang terbuka. Mereka bukan polisi. Mereka bukan SWAT. Mereka mengenakan perlengkapan tempur taktis hitam pekat tanpa tanda yang dilengkapi dengan kacamata night vision dan masker gas. Di tangan mereka ada senapan serbuk teredam yang berkilau dengan hasil akhir metalik matte. Aura berdarah yang menindas yang memancar dari mereka menjerit bahwa mereka adalah predator puncak. Mesin pembunuh mematikan yang ditempa di zona perang paling gelap di bumi. Staf medis membeku dalam ketakutan mutlak. Wajah mereka pucat pasi, gemetar hebat. Pemimpin itu melepas masker gasnya, memperlihatkan wajahnya yang keras dan terpahat dengan bekas luka bergerigi di alis kirinya. Namanya Gareth Ghost Purnama. Dia adalah kepala keamanan ayahku dan panglima tertinggi tim taktis respons cepat elit keluarga Santoso. Mata Ghost yang seperti elang menyapu ruangan dan terkunci padaku, terikat di meja. Ketika dia melihat kulit punggung bawahku yang terbuka dan pisau bedah yang jatuh, kemarahan yang mengerikan dan mematikan menyala di matanya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak perlu melakukannya. Hanya dengan sekali pandang, dua anggota operasi bergerak. Satu melesat maju dengan kecepatan yang menyilaukan, memberikan pukulan karate yang tepat dan brutal ke belakang leher ahli anestesi. Pria itu langsung ambruk. Anggota operasi kedua menguntit ahli bedah utama, yang sekarang terkapar di lantai dalam genangan air seninya sendiri, terisak-isak tak karuan. Kamu akan menyentuh pewaris dengan tangan ini. Suara anggota operasi dimodulasi melalui pengacak digital, membuatnya sepenuhnya tanpa emosi manusia. Tanpa menunggu jawaban,
Anggota operasi itu melangkah berat ke pergelangan tangan kanan ahli bedah. Kemudian, perlahan, dengan menyakitkan, dia menekan, crack, crunch. Suara mengerikan tulang yang hancur memenuhi ruangan, disertai dengan jeritan seperti babi dari ahli bedah. Jari-jarinya rata menjadi sudut yang aneh dan mustahil. Tangan itu tidak akan pernah memegang pisau bedah lagi. Ghost berjalan menghampiriku, menggunakan pisau tempur taktis untuk dengan cepat memotong tali kulit yang mengikatku. Dia melepas jaket taktis tebalnya, masih hangat dengan panas tubuhnya, dan menyampirkannya di bahuku untuk menutupi kulitku yang terbuka. Nona Santoso, kami terlambat. Saya menunggu hukuman Anda. Dia berlutut, menundukkan kepala yang menimbulkan ketakutan di hati para panglima perang global. Aku mendorong diriku perlahan. Anestesi masih membuat kepalaku pusing, tapi aku memaksa diriku untuk tetap sadar. Aku melihat pemandangan apokaliptik di sekitarku, melihat staf medis yang menangis dan ketakutan. Aku tidak merasakan apa-apa. Di mana Julian? Suaraku serak karena obat-obatan, tapi sedingin gletser. Nona Santoso, Intel mengkonfirmasi dia meninggalkan fasilitas 1 jam yang lalu. Dia saat ini di Waldorf Astoria menghadiri gala pra-IPO miliaran rupiahnya. Jawab Ghost dengan hormat. Gala miliaran rupiah. Aku mengulangi kata-kata itu dengan lembut, seringai haus darah muncul di sudut bibirku. Dia pikir dia telah merencanakan segalanya dengan sempurna. Dia pikir dia akan menyentuh langit. Dia tidak tahu takhta yang dia bangun akan menjadi guillotinenya. Ghost. Aku memanggil namanya. Ya, Nona. Bakar tempat ini sampai rata dengan tanah. Beritahu pers bahwa kebocoran gas menyebabkan ledakan. Aku berhenti, lalu menambahkan kata-kata Julian. Buatlah terlihat bersih. Kilatan kegembiraan predator melintas di mata Ghost. Insting seorang pemburu yang mencium bau darah, tapi dia ragu-ragu. Nona Santoso, bagaimana dengan Anda? Aku meraih lengannya dan berdiri tegak. Udara malam yang dingin bertiup melalui dinding yang jebol, mengibarkan jaketku dan menghilangkan kabut terakhir dari otakku. Membunuhnya terlalu mudah. Aku menatap meja operasi untuk terakhir kalinya. Mataku dipenuhi kegilaan tak terbatas, mengerikan. Aku ingin dia berdiri di puncak, menyaksikan semua yang pernah dia banggakan menjadi abu di tanganku. Aku ingin dia merangkak seperti anjing di kakiku di depan seluruh elit Jakarta, memohon belas kasihan. Malam ini adalah gala miliaran rupiahnya. Aku tertawa sampai air mata akhirnya jatuh. Tidak, malam ini adalah musim berburuku. Suite Presiden, lantai atas Waldorf Astoria. Ini secara teknis adalah milikku, atau lebih tepatnya salah satu dari sekian banyak aset real estate yang dimiliki keluarga Santoso di kota. Aku tidak pernah menginjakan kaki di sini selama 3 tahun karena Julian selalu mengatakan dia membenci tempat-tempat seperti ini. Dia menyebutnya norak dan tanpa jiwa. Melihat ke belakang, dia hanya tidak percaya diri. Dia ketakutan bahwa tingkat kekayaan mutlak yang tak terbayangkan ini akan melucuti egonya yang rapuh dan mengekspos persona jenius teknologi ciptaan dirinya sebagai lelucon menyedihkan seperti apa adanya. Aku berendam di jacuzzi besar. Air yang mengepul menghilangkan bau sisa dari klinik. Terpasang di dinding kamar mandi adalah layar cermin pintar besar yang saat ini menyiarkan siaran langsung suamiku tercinta. Julian berdiri di luar reruntuhan klinik pasar gelap yang terbakar di Kebayoran Baru. Wajahnya ungu karena marah saat dia berteriak ke teleponnya pada bawahannya. Tidak berguna. Kalian semua tidak berguna. Aku bilang kalian harus mengawasinya. Kebakaran, kebocoran gas, sialan entah dari mana. Di mana mayatnya? Aku butuh mayat. Jika kalian tidak menemukan Charlotte, kalian semua mati. Dia membanting teleponnya dan menendang sepotong puing hangus, meringis kesakitan, tapi tidak bisa melampiaskan kepanikannya. Aku menyesap Pinot Noir dari gelas kristal mengambang. Dia tidak khawatir tentang keselamatanku. Dia khawatir pasokan organnya hilang. Yang lebih penting, dia ketakutan bahwa tanpa mayatku, pembayaran asuransi jiwa yang besar tidak bisa diklaim. Dan dia tidak akan bisa menutupi lubang hitam keuangan besar di Apex Technologies sebelum IPO. Itu luku. Miliaran yang dia habiskan bertahun-tahun merencanakan untuk mendapatkannya bisa menjadi miliknya hanya dengan satu kata dariku.
Tapi dia memilih jalan yang paling bodoh, paling tidak bisa dimaafkan. Nona Santoso. Suara Ghost datang dari balik pintu kaca buram. Julian baru saja mengeluarkan pernyataan publik kepada pers. Dia mengklaim Anda mengalami gangguan mental yang parah dan bahwa dia telah mengirim Anda ke fasilitas psikiatri pribadi yang sangat aman di Swiss untuk perawatan tertutup. Dia telah menyuap media massa besar dan bermaksud untuk mengumumkannya secara resmi di gala malam ini. Seringaiku semakin dalam. Gangguan mental, sungguh alasan yang sempurna. Dengan begitu, bahkan jika aku secara ajaib muncul dan mengatakan kebenaran, tidak ada yang akan percaya omong kosong wanita gila. Dia bisa dengan mudah mengambil alih sebagai wali sahku dan menyita semua asetku. Julian, kamu jauh lebih kejam daripada yang pernah kukira. Selain itu, Ghost melanjutkan, Chloe Wijaya telah membuat penampilan yang sangat dipublikasikan di karpet merah gala. Perhiasan yang dikenakannya, itu adalah set safir, hati samudra yang konon dibeli Julian untuk ulang tahun Anda bulan lalu. Tanganku berhenti. Hati samudra adalah hadiah dari ibuku untuk ulang tahunku yang ke-18. Aku telah berbohong kepada Julian, mengatakan kepadanya bahwa itu adalah replika zirkonia kubik murah yang kubeli dengan uang tipku sebagai pelayan. Dia sebenarnya mengejekku karena terlalu pamer. Sekarang dia melingkarkannya di leher wanita lain. Paham? Kataku datar, menghabiskan anggur. Aku keluar dari bak mandi dan membungkus diriku dengan handuk putih lembut. Wanita di cermin adalah orang asing, pucat, ya. Tapi matanya sangat terang, membara seperti api neraka dalam kegelapan. Kelembutan telah hilang. Hanya balas dendam yang tersisa. Aku berjalan ke ruang tamu suite. Ghost telah menyiapkan segalanya. Tim medis pribadiku siap siaga untuk memastikan vitalku sempurna dalam 3 jam ke depan. Tim penata gaya elitku yang diterbangkan dari Paris sudah siap. Deretan gaun haute couture berjajar di dinding. Mataku melewati semuanya dan mendarat di tas pakaian di ujung. Itu adalah gaun yang secara eksplisit disiapkan ibuku, Eleanor, untuk pertarunganku malam ini. Julian, kamu pikir kamu mengendalikan dewan. Kamu pikir kamu mengirimku ke neraka. Kamu tidak menyadari aku adalah ratu neraka. Aku akan pergi ke gala itu. Aku akan mengenakan warna yang paling dia takuti, memegang kekuatan mutlak yang tidak pernah bisa dia impikan untuk menyentuhnya. Dan aku akan mengubah momen kejayaannya menjadi kuburannya. 5 jam sebelum gala. Julian saat ini duduk di suite CEO-nya, menikmati ketenangan sebelum kemenangannya. Dia mungkin menyetrika setelan Tom Ford-nya yang dibuat khusus atau berlatih pidato yang menyentuh hati di cermin. Dia pikir dia selangkah lagi dari puncak. Sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi gedung pencakarnya sudah runtuh. Aku bersantai di sofa beludru saat penata rambutku bekerja, menonton umpan data real-time di tablet holografik di depanku. Nona Santoso, fase 1 selesai. Sebuah pesan terenkripsi muncul. Itu dari dalang keuangan keluarga Santoso. Pamanku Harrison, si serigala Wall Street. Aku memberi Ghost anggukan kecil. Ghost menghubungi jalur aman. Umpan audio disalurkan langsung ke ruangan. Mimpi buruk Julian yang sedang berlangsung. Apa maksudmu? Apa maksudmu? 3 rekening korporat utamaku di Swiss dibekukan? Suara Julian meledak melalui speaker, histeris dan marah. Aku bisa membayangkan pembuluh darah menonjol di dahinya. Siapa yang memberimu wewenang? Aku adalah klien VIP. Di ujung lain, seorang bankir Swiss yang tenang dan beraksen kental menjawab dengan kesopanan yang menakutkan. Saya mohon maaf, Bapak Nugraha. Kami menerima perintah dari otoritas tertinggi. Perusahaan Anda sedang diselidiki segera atas penipuan keuangan internasional besar-besaran dan pencucian uang. Sampai audit selesai, semua aset dibekukan tanpa batas waktu. Wewenang apa? Sebutkan nama mereka. Julian berteriak. Saya mohon maaf, Tuan. Anda tidak memiliki izin untuk informasi itu, kata bankir itu dengan lancar, dan telepon terputus. Keheningan total di kantor CEO. Di rekaman pengawasan, Julian ambruk ke kursi kulitnya, dengan kasar merobek dasinya untuk bernapas. Keringat dingin membasahi dahinya. Garis hidupnya, uang tunai yang dia butuhkan untuk memalsukan solvabilitas perusahaannya telah terputus,
dan tepat sebelum IPO-nya, dia tidak bisa memahaminya. Dia pikir pembukuannya sempurna. Siapa di dunia ini yang memiliki kekuatan untuk memerintahkan bank-bank Swiss untuk membekukan rekening sesuka hati? Imajinasi menyedihkannya tidak akan pernah bisa memahami tingkat kekuasaan yang aku miliki. Dia hanya akan menganggapnya sebagai nasib buruk yang luar biasa. Dia akan panik. Dia akan berkeringat. Tapi dia tidak akan menghubungkannya denganku. Anak yatim piatu yang dia kira telah dia kubur. Itulah yang persis kuinginkan. Aku akan mencabut bulunya satu persatu, memutuskan setiap jalur pelarian, dan memaksanya berjalan ke eksekusinya sendiri sepenuhnya lumpuh oleh ketakutan. Nona Charlotte, rambut Anda sudah selesai, gumam Tony, penata gaya utama. Aku melihat ke cermin. Gelombang rambut bervolume yang mengalir disematkan ke belakang dengan gaya vintage yang tajam, memperlihatkan leherku yang panjang. Riasanku tajam dengan eyeliner bersayap yang membuatku terlihat seperti macan tutul yang siap menerkam. Sempurna, aku tersenyum. Bawakan gaunnya. Domino kedua akan didorong oleh Chloe Wijaya sendiri. Chloe yang bodoh dan sombong. Asisten pribadiku, seorang peretas elit yang dikenal sebagai Chiver, memproyeksikan tangkapan layar ke tablet. Itu adalah unggahan Instagram terbaru Chloe. Dia berdiri di ballroom Waldorf Astoria mengenakan gaun putih bertabur berlian yang dihiasi safir, hati samudraku. Keterangannya hanya 3 kata, yang menunjukkan keangkuhan, ratu baru. Komentarnya dibanjiri dengan kenalan-kenalan yang bingung bertanya, tunggu, bagaimana dengan Charlotte, di mana istri Julian? Chloe sebenarnya membalas mereka, kemanisannya yang palsu nyaris menetes dari layar. Oh, kesehatan mental Charlotte memburuk. Julian harus mengirimnya ke sanatorium pribadi di Eropa. Kami semua berdoa untuk kesembuhannya. Nona Santoso, apakah Anda ingin saya menghapus akunnya dan menghapus ini dari internet? Saya bisa melakukannya dalam 3 detik. Suara Chiver berderak di earpiece-ku. Tidak. Aku terkekeh, menyesap espressoku. Biarkan dia bersenang-senang. Faktanya, mari kita berikan hadiah kepada seluruh kota. Chiver. Jalankan muatan. Targetkan Jumbotron LED besar tepat di luar Apex Technologies di Jakarta Pusat. Biarkan Jakarta melihat Nyonya Nugraha yang sebenarnya. Siap. Memulai siaran, kata Chiver. Gidi. Pukul 17.00, puncak jam sibuk Jakarta. Jumbotron melengkung besar di Jakarta Pusat, yang telah memutar video promosi IPO Julian yang rapi, tiba-tiba menjadi gelap. 3 detik kemudian, layar menyala, tapi bukan dengan wajah Julian. Itu adalah tayangan slide foto dan video ultra high definition yang sangat kompromi. Foto-foto Chloe sebelum operasi plastik besarnya. Foto-foto dirinya di klub pelacuran bawah tanah yang kumuh di Bandung duduk di pangkuan politisi gemuk, dan kemudian rekaman keamanan video yang sangat jernih dari Chloe dan Julian bercumbu di kamar hotel, meja kantor, dan garasi parkir. Audio diretas ke speaker papan reklame di sekitarnya. Rintihan Chloe dan napas berat Julian bergema di seluruh Jakarta Pusat. Lalu lintas benar-benar berhenti. Ribuan pejalan kaki membeku, mengeluarkan iPhone mereka, merekam tontonan itu. Sial. Bukankah itu Julian Nugraha? Si pria teknologi yang akan IPO besok? Siapa gadis itu? Kukira istrinya ada di rumah sakit jiwa. Dalam 10 menit, tagar Julian Nugraha video seks menjadi topik trending nomor 1 secara global di X. Melalui kamera, aku melihat Julian menghancurkan kantornya seperti binatang buas di kandang, memecahkan monitornya. Di ruang ganti, Chloe berteriak histeris ke teleponnya. Mereka hancur. Tapi ini baru pembuka. Aku berdiri, tim penata gaya membuka resleting tas pakaian. Kilatan merah menyilaukan menyambar cahaya. Julian memang cerdik. Aku harus mengakui itu. Dalam 30 menit, dia menggunakan setiap koneksi dan jutaan rupiah untuk menghapus video-video itu dari internet. Topik trending dihancurkan. Dia mengeluarkan pernyataan PR cepat yang mengklaim video-video itu adalah deepfake AI jahat yang dibuat oleh pesaing korporat untuk menggagalkan IPO-nya dan mengancam gugatan besar. Sebuah putaran yang brilian. Tapi dia terpojok. Nona Santoso, dia melacak lokasi Anda, Chiver memperingatkan.
Dia menarik lock VIP hotel. Dia ada di lift pribadi menuju penthouse Anda sekarang. Dia bersama sekitar 12 orang, mantan petarung MMA dari tim keamanan perusahaannya. Ghost muncul diam-diam di belakangku seperti hantu. Haruskah kami melenyapkan mereka di lorong, Nona? Aku tahu apa arti melenyapkan. Anak buah Ghost bisa menghapus Julian dan para premannya dari alam fana dalam waktu kurang dari 60 detik. Tidak. Aku menggelengkan kepala. Biarkan dia masuk. Ghost, bawa semua orang ke suite yang berdekatan. Jangan keluar kecuali aku memberi isyarat. Tapi, Nona, aku ingin melihat ekspresi wajahnya. Aku tersenyum, mengagumi gaun merah darahku di cermin. Bang! Pintu mahoni tebal penthouse didobrak. Julian menyerbu masuk, diapit oleh 12 preman kekar berjas. Dia berharap menemukanku meringkuk, bersembunyi, ketakutan. Sebaliknya, dia menemukanku duduk anggun di sofa bludru, menyesap segelas whisky. Charlotte, kau jalang sialan. Dia meraung, matanya merah padam, terlihat seperti anjing rabies. Kau membocorkan video-video itu, kan? Aku tidak menjawab. Aku hanya memutar cairan kuning keemasan di gelasku. Kau mendobrak pintuku hanya karena itu? Kupikir kau datang untuk bertanya apakah donor ginjalmu yang hilang muncul mati atau hidup. Kata-kata itu menghantamnya seperti pukulan fisik. Dia membeku, matanya melesat ke sekeliling suite yang besar dan mewah. Akhirnya, tatapannya mendarat pada jaket taktis seorang pria yang tersampir santai di kursi lengan jaket Ghost. Sebuah seringai pemahaman yang aneh dan jelek menyebar di wajahnya. Dia tiba-tiba rileks, superioritas arogannya kembali. Oh, aku mengerti sekarang, dia mencibir, menatap gaun merahku yang memukau dengan jijik. Aku bertanya-tanya bagaimana pelayan kecil yang menyedihkan berani lari dan melakukan aksi seperti ini. Kau menemukan gigolo kan? Menyebarkan kakimu untuk pria tua kaya untuk mendukungmu. Dia melangkah lebih dekat, menjulang di atasku. Kau pikir gigolo Wall Street acak bisa menyelamatkanmu dariku? Orang-orang yang kau hadapi jauh di bawah levelku, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menyemir sepatuku. Dia sangat, fatalnya salah. Itu memabukkan. Aku berdiri perlahan, melangkah langsung ke ruang pribadinya. Aku cukup dekat untuk mencium bau parfumnya yang mahal bercampur dengan bau busuk keringat paniknya. Julian, bisikku, suaraku meneteskan racun manis. Coba tebak, siapa yang menurutmu lebih kuat? Gigoloku atau kau? Dia terkejut oleh kelembutanku yang tiba-tiba. Dalam sepersekian detik keraguan itu, aku meraih dan dengan lembut meluruskan dasinya yang miring saat ujung jariku menyentuh kulit lehernya yang telanjang. Sebuah jarum mikro yang tersembunyi di bawah kuku akrilikku yang dilapisi paralitik kuat yang bekerja cepat menembus kulitnya dengan sempurna. Julian menegang. Seketika, rasa mati rasa yang aneh menjalar di tulang punggungnya. Anggota tubuhnya benar-benar lemas, dan dia mulai ambruk. Aku menangkapnya dengan mulus, menurunkannya ke sofa sehingga terlihat sepenuhnya alami bagi pengawalnya yang berdiri di dekat pintu. Apa? Apa yang kau lakukan padaku? Dia tergagap, kepanikan membanjiri matanya saat dia menyadari dia tidak bisa mengangkat satu jari pun. Tidak ada. Aku menyeka jari-jariku dengan cermat dengan tisu basah seolah-olah aku telah menyentuh sampah. Hanya paralitik ringan, cukup untuk membuatmu diam dan memaksamu mendengarkan. Kau tidak bisa berunding dengan anjing rabies, kan? Matanya melotot karena marah dan penghinaan. Dia mencoba berteriak memanggil pengawalnya, tapi yang keluar hanyalah erangan teredam yang menyedihkan. Aku menarik kursi dan duduk di seberangnya, menyilangkan kakiku, menatapnya seperti seorang ratu yang menghakimi seorang petani. Gala malam ini adalah hidup atau mati bagimu. Bukankah begitu? Kataku perlahan. Rekening Swissmu dibekukan. Satu-satunya harapanmu untuk menyelamatkan Apex Tech adalah mengamankan investasi dari para miliarder yang hadir malam ini. Tapi setelah skandal video seks kecil itu, reputasimu hancur. Tidak ada investor cerdas yang akan menyentuh CEO yang tenggelam dalam mimpi buruk PR. Keputusasaan berkedip di matanya. Aku tepat sasaran, tapi aku mencondongkan tubuh ke depan, menjuntaikan umpan. Ada solusinya. Jika aku, istrimu yang sah,
muncul di gala malam ini berdiri di sampingmu dengan gaun yang menakjubkan dan secara terbuka menyatakan bahwa video-video itu palsu dan pernikahan kita lebih kuat dari sebelumnya. Skandal itu akan hilang. Investor Anda akan menandatangani. Matanya berbinar seperti orang sekarat melihat air. Dia mencoba mengangguk dengan panik. Jangan terlalu bersemangat. Aku punya satu syarat. Aku menarik dokumen dari meja kopi. Itu terlihat persis seperti formulir donor organ yang dia sodorkan di wajahku beberapa jam yang lalu, tapi judulnya berbunyi, Perjanjian Transfer Ekuitas yang Tidak Dapat Dibatalkan. Serahkan 50% sahammu di Apex Technologies kepadaku. Tanda tangani dan aku akan berperan sebagai istri yang sempurna malam ini. Aku meletakkan pulpen di tangannya yang gemetar. Satu-satunya tangan yang belum sepenuhnya lumpuh oleh paralitik. Jika tidak, aku dengan santai mengambil asbak kristal padat dan membiarkannya terlepas dari jari-jariku, menghantamnya hingga hancur di lantai marmer. Aku tidak keberatan orang-orangku menunjukkan kepada 12 pengawalmu bagaimana seorang CEO menjadi lumpuh. Dia menatapku, matanya berkobar-kobar karena kemarahan, keserakahan, dan ketakutan mutlak. Dia tahu aku tidak menggertak. Obat itu mulai luntur cukup untuk dia menggerakkan tangannya. Dia menggenggam pulpen. Tiba-tiba dia mendongak dan, yang membuatku jijik, air mata menggenang di matanya. Charlie, aku sangat menyesal. Dia terisak serak, mengeluarkan keterampilan aktingnya yang layak Oscar. Itu, Chloe. Dia merayuku. Aku kehilangan akal sehat. Aku hanya pernah mencintaimu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Jika ini 3 hari yang lalu, aku mungkin akan jatuh cinta pada air mata buayanya. Sekarang itu hanya membuatku sakit. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya mengangkat jarum mikro, membiarkannya berkilauan dalam cahaya, pertunjukannya berhenti seketika. Dia tahu permainannya sudah berakhir. Kalah, gemetar, dia mencoret tanda tangannya pada perjanjian transfer. Anak baik. Aku tersenyum, menyambar dokumen itu. Aku mengulangi kata-kata yang sama yang dia ucapkan kepadaku di klinik. Sekarang, aku akan memberimu kejutan yang tidak akan pernah kau lupakan. Julian membawa anak buahnya dan pergi tergesa-gesa. Saat dia pergi, matanya menembakkan racun padaku. Dia benar-benar percaya ini hanyalah kemunduran sementara. Dia berpikir bahwa setelah IPO diamankan malam ini, dia akan memiliki uang dan kekuatan untuk membatalkan kontrak dan membunuhku. Kebodohannya hampir menggemaskan. Dia tidak menyadari dia tidak hanya menyerahkan saham, dia telah menandatangani surat kematiannya sendiri. Nona Santoso, kami siap. Ghost muncul. Aku menyerahkan perjanjian yang ditandatangani kepadanya. Berikan ini kepada Paman Harrison, katakan padanya untuk memulai pembantaian. Siap, Nona. Pamanku Harrison, penjagal Wall Street, telah bersembunyi di balik bayangan dengan tim ahli kuantitatifnya selama 3 hari. Mereka adalah predator puncak yang menunggu darah di air. Dengan 50% ekuitas ini dikombinasikan dengan saham hantu yang diam-diam telah diakuisisi keluarga Santoso, kami akan meluncurkan short squeeze musuh yang dahsyat di Apex Tech begitu pasar dibuka di Asia. Tapi kebangkrutan saja tidak cukup. Aku ingin dia dihancurkan secara hukum, sosial, dan permanen. Aku memutar nomor yang sangat aman. Halo, Richard. Ini Charlotte, kataku. Nadaku beralih ke rasa hormat yang sopan. Charlie, investor kapitalis Ventura miliarder Richard Harrington berteriak di telepon. Dia adalah sekutu tertua ayahku. Dan ironisnya, investor utama yang dengan putus asa coba dibujuk Julian malam ini. Di mana kau bersembunyi selama 3 tahun? Orang tuamu telah membalikan dunia mencarimu. Ceritanya panjang, Richard. Aku akan pulang malam ini, syukurlah. Tapi tunggu, kenapa kau meneleponku dari nomor sekali pakai, Richard? Aku tahu kau menghadiri gala Apex Tech malam ini. Ya, Richard menghela napas. Anak Crawford itu punya momentum, tapi aku tidak mempercayainya. Dia terlalu sombong, terlalu putus asa. Richard, aku langsung ke intinya. Bagaimana jika aku memberitahumu bahwa Julian Nugraha bukan hanya penipu, tapi monster yang mencoba membunuh istrinya demi uang asuransi? Hening di telepon. Ketika Richard Harrington akhirnya berbicara,
Suaranya memiliki kemarahan seorang raksasa. Charlotte, ceritakan semuanya. Siapa istri yang dia coba bunuh? Aku. Aku menutup telepon. Awan badai telah sepenuhnya berkumpul. Aku melihat ke cermin sekali lagi. Gaun merah tua itu pas seperti kulit kedua. Kalung choker ruby di leherku berkilauan seperti darah segar. Mobil sudah siap, Nona, kata Ghost. Mari kita pergi. Aku mengangkat ujung gaunku dan melangkah keluar. Sudah waktunya untuk menghadiri perjamuan yang suamiku telah siapkan dengan begitu murah hati untukku. Ballroom Waldorf Astoria adalah pemandangan yang langsung keluar dari The Great Gatsby. Lampu gantung kristal, menara sampanye yang meluap, orkestra simfoni live yang diterbangkan dari Wina. Ruangan itu penuh sesak dengan senator, raksasa Wall Street, dan selebriti papan atas. Di tengah-tengah semua itu berdiri Julian. Mengenakan tuxedo putih bersih, dia terlihat seperti visioner teknologi yang berjaya. Dia bekerja di ruangan itu dengan sempurna, bersalaman, memamerkan senyum menawannya, menerima pujian tanpa henti. Di sampingnya, Chloe Wijaya duduk di kursi roda desainer, dihiasi safir ibuku, memerankan peran invalid yang tragis namun cantik dengan sempurna. Tuan Nugraha, selamat atas IPO-nya. Apex akan mengubah dunia, dan Nona Wijaya, Anda terlihat berseri-seri. Kalian berdua adalah pasangan yang paling kuat. Mereka menikmati tepuk tangan, sepenuhnya yakin bahwa mereka telah memenangkan permainan hidup. Aku tidak masuk melalui pintu utama. Aku naik lift biometrik VIP ke mezanin berdinding kaca yang menghadap ke ballroom. Dari sini, aku mengamati tikus-tikus berlarian di labirin. Julian melangkah ke mikrofon. Orkestra meredup. Bapak dan ibu sekalian, suara Julian halus, diwarnai kesedihan yang dihitung dengan sempurna. Saya mohon maaf membawa awan gelap ke malam yang begitu ceria. Tapi tunangan saya, Chloe, menderita gagal ginjal terminal. Dokter mengatakan dia tidak akan bertahan musim dingin tanpa transplantasi. Desahan simpati bergema di antara kerumunan. Chloe menyeka matanya yang sangat kering dengan sapu tangan rendah. Berikan gadis itu Oscar. Kami sebenarnya menemukan pasangan yang cocok, Julian melanjutkan, suaranya pecah. Istri sah saya, Charlotte. Kerumunan mulai berbisik, merasakan dramanya. Tapi Julian menggelengkan kepalanya dalam penderitaan palsu, karena kecemburuan yang tidak rasional. Dia tidak hanya menolak menyelamatkan hidup wanita yang sekarat, tapi dia melarikan diri. Dia bahkan mengalami gangguan mental yang parah, membuat video deepfake AI yang mengerikan hari ini hanya untuk menghancurkan kami. Dia membungkuk dalam-dalam. Jika ada yang melihat istri saya, tolong beritahu dia, saya memaafkannya. Saya akan memberinya setengah dari perusahaan saya jika dia kembali dan menyelamatkan Chloe. Kerumunan meledak menjadi gumaman marah. Ya Tuhan, Julian adalah seorang suci. Wanita Charlotte itu terdengar seperti psikopat, menolak menyelamatkan nyawa karena dendam. Dia harus dikunci. Dia berhasil mempersenjatai seluruh elit Jakarta melawanku. Dia adalah martir. Aku adalah penjahat. Dia menatap Chloe dan memberinya kedipan sombong penuh kemenangan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Itu adalah foto taman trailer yang kumuh di Jawa Barat tempat aku berpura-pura tumbuh dewasa. Dua preman berdiri di luar trailer berkarat orang tuaku memegang jerigen bensin dan korek api. Di bawah foto ada teks dari Julian. Aku tahu kau ada di gedung, Charlotte. Kau punya 10 menit untuk memakai gaun murahan jelek yang kubeli untukmu, dan berjalan menuruni tangga itu. Mohon pengampunan di depan semua orang atau aku akan membakar orang tuamu yang rendahan itu hidup-hidup. Dia ingin mempermalukanku. Dia ingin aku berdiri di samping Chloe yang berkilauan terlihat seperti petani yang kotor dan tidak berpendidikan. Dia ingin mematahkan tulang punggungku di depan umum. Ghost melihat pesan itu. Udara turun 10 handras. Nona Santoso, saya akan segera mengerahkan tim penyerang ke Jawa Barat. Kami akan mengeksekusi mereka. Aku menutup mata, menekan kemarahan gunung berapi. Ketika aku membukanya, mata itu sedingin kehampaan. Tidak, bisikku. Dia tidak tahu bahwa orang tuaku yang malang saat ini sedang berjemur di pulau pribadi kami di Maladewa.
Satu-satunya yang menunggu di trailer itu adalah 3 anjing K9 Belgian Malinois militer pensiunan yang terlatih oleh ayahku. Mari kita bermain, kataku. Aku berjalan ke lemari mezanin. Aku melepaskan gaun merah tua seharga jutaan rupiah dan mengenakan gaun matahari katun putih pucat yang murah dan usang yang dibelikan Julian untukku 3 tahun lalu. Aku menghapus riasanku, membiarkan wajahku terlihat pucat dan sakit. Aku melepas sepatu hak tinggiku dan mengenakan sepatu sneakers Converse yang usang. Aku terlihat seperti korban yang babak belur dan menyedihkan. Nona Santoso, mengapa? Ghost bertanya, ngeri. Karena... Aku tersenyum hantu. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya jatuh dari surga langsung ke neraka. 10 menit sudah berlalu. Pintu ek besar ballroom terbuka. Sebuah lampu sorot tunggal menyinari pintu masuk. Aku berdiri di sana membungkuk. Tangan dengan gugup memilin ujung gaunku yang murah dan pudar. Terlihat ketakutan seperti rusa di lampu sorot. Puncak tertinggi masyarakat kelas atas berhenti dan menatap. Kontras antara ballroom berdaun emas dan pakaian bekas murahku sangat mencolok. Keheningan pecah menjadi gelombang tawa mengejek yang tertekan. Itu istri gila itu? Dia terlihat seperti tunawisma. Apakah dia tersesat dari kereta bawah tanah? Ya ampun. Tidak heran Julian lebih memilih Chloe. Julian berdiri di atas panggung, sang pemenang mutlak. Dia tersenyum ramah, membuka lengannya. Charlotte, kau kembali. Kemarilah, sayang. Mari kita bantu kau mendapatkan bantuan yang kau butuhkan. Dia pikir aku menyerah untuk menyelamatkan orang tuaku. Dia pikir aku telah menerima takdirku sebagai kotoran di bawah sepatu desainernya. Aku mulai berjalan menuju panggung. Setiap langkah yang kuambil terasa berat, dikelilingi oleh cibiran dan bisikan para miliarder. Tapi saat Julian mengulurkan tangannya untuk meraih tanganku, sebuah suara menginterupsi kami. Itu dimulai sebagai gemuruh rendah, menggetarkan gelas sampanye di meja. Kemudian tumbuh menjadi raungan memekakkan telinga yang menggetarkan bumi. Twip, swoop, swoop, apa-apaan itu? Seorang senator berteriak. Helikopter. Di luar jendela besar dari lantai ke langit-langit yang menghadap ke Cakrawala Jakarta, 3 helikopter Sikorsky UH-60 Black Hawk hitam pekat yang dimodifikasi berat melayang seperti malaikat maut. Lampu sorot mereka yang menyilaukan menembus kaca, memandikan seluruh ballroom dengan cahaya interrogatif yang keras. Ini bukan kehadiran polisi, ini adalah superioritas udara kelas militer. Tangan Julian yang terulur membeku di udara. Senyum sombong di wajahnya retak, digantikan oleh kebingungan total. Sebelum ada yang bisa memproses Black Hawks, pintu utama ballroom tidak hanya terbuka, mereka didobrak dengan suara keras yang keras. Sebuah kolom 12 pria berbaris masuk, tetapi mereka bukan petugas keamanan hotel. Mereka mengenakan setelan tajam yang mengerikan dari Secret Service dan agen federal. Earpiece mereka melingkar rapat, mata mereka memindai ruangan seperti laser penargetan. Mereka bergerak dengan efisiensi brutal absolut, secara fisik mendorong miliarder dan sosialita keluar dari jalan untuk membentuk jalur lebar dan jelas dari pintu masuk langsung ke panggung. Ruangan itu jatuh ke dalam keheningan yang mengerikan dan mematikan. Para miliarder segera menyadari bahwa siapapun yang berjalan melalui pintu itu memiliki tingkat kekuasaan yang bisa menghapus mereka dari peta. Julian gemetar. Dia mundur dariku dan dalam keheningan total itu. Aku berhenti berakting. Aku berdiri tegak sempurna. Aku menarik kerah gaun katun yang murah dan menyedihkan itu dan menariknya. Yep. Kain tipis itu robek dan menumpuk di kakiku. Terungkap di bawahnya adalah gaun sutra merah tua ketat yang memukau. Aku melepaskan Converse dan mengenakan sepasang sepatu hak tinggi stiletto hitam yang diselipkan Ghost di lantai. Kerumunan terkesiap kaget. Istri tunawisma yang menyedihkan telah berubah menjadi ratu balas dendam yang menakutkan dan berseri-seri. Mata Julian hampir keluar dari rongganya. Charlotte, apa kau? Seorang pria bersetelan rapi. Kepala staf gubernur berjalan cepat menyusuri lorong yang telah dibersihkan. Dia tidak melihat Julian. Dia tidak melihat para miliarder. Dia berjalan lurus ke arahku, berhenti, dan membungkuk sempurna pada sudut 90 tra. Nona Santoso. Bapak Gubernur dan Bapak Santoso telah tiba melalui lift pribadi. Nona Santoso.
Dua kata itu jatuh seperti bom nuklir. Elit Jakarta tidak bodoh, mereka tahu nama Santoso. Kaisar tak terlihat di Asia Tenggara. Wajah Julian pucat pasi. Seolah-olah seseorang telah mencabut sumbat jiwanya. Dia terhuyung mundur, menabrak podium. Dia menatapku, matanya lebar dengan ketakutan yang begitu murni hingga berbatasan dengan kegilaan. Santoso. Dia menggumam, tidak bisa mengeluarkan suara. Lift pribadi berbunyi. Dua sosok muncul, diapit oleh tim taktis federal bersenjata lengkap. Di sebelah kiri adalah ayahku, Bapak Wira Santoso. Dia mengenakan setelan hitam sederhana yang dibuat dengan sangat baik, sedikit bersandar pada tongkat mahoni padat yang dihiasi serigala perak. Auranya mencekik, kehadiran seorang pria yang bisa memulai atau mengakhiri perang dengan panggilan telepon. Di sebelah kanan adalah ibuku, Gubernur Dian Santoso, mengenakan setelan celana abu-abu batu tulis yang tajam, tatapannya klinis, tajam, dan menakutkan berwibawa. Dia mewakili kekuatan negara yang absolut dan tanpa kompromi. Saat mereka masuk, setiap miliarder, senator, dan CEO di ruangan itu menyadari apa yang sedang terjadi. Seolah-olah dikendalikan oleh pikiran yang sama, seluruh ballroom berdiri. Pria-pria berkuasa menundukkan kepala. Sosialita memalingkan muka. Tidak ada yang berani bernapas. Julian gemetar begitu hebat hingga giginya bergemeretak. Klek klek klek. Dia menatap Gubernur Jawa Barat. Dia menatap miliarder bayangan legendaris. Dan kemudian dia menatapku. Gadis yang dia kurung di apartemen dan coba diambil organnya. Mama. Papa. Julian terisak putus asa mencoba berpegang pada kebohongan itu. Jatuh berlutut. Tolong biarkan saya jelaskan. Itu Chloe. Chloe yang menjebak saya. Victor Vance bahkan tidak berhenti. Dia berjalan ke arah Julian yang berlutut. Matanya yang dingin menatapnya seperti orang melihat kecoak. Siapa yang kau panggil papa? Sebelum Julian bisa berkedip, Victor mengangkat tongkat mahoni yang berat itu dan mengayunkannya dengan kekuatan tongkat baseball. Crack! Suara tempurung lutut kanan Julian yang pecah menjadi serbuk bergema di ballroom yang sunyi. Arga! Julian melepaskan jeritan kesakitan yang seperti binatang, ambruk ke lantai marmer, mencengkeram kakinya yang hancur dan bengkok tidak wajar. Darah meresap melalui celana tuxedo putihnya. Beberapa wanita di kerumunan pingsan. Tidak ada yang berani bergerak. Victor Vance menancapkan ujung tongkatnya yang berlumuran darah tepat di antara mata Julian, menekannya ke lantai. Kau mencoba membantai putriku. Katakan padaku, nak, berapa banyak nyawa yang kau kira kau miliki? Eleanor Vance mengabaikan cacing berdarah di lantai. Dia berjalan ke arahku, dengan lembut merapikan sehelai rambutku yang terlepas. Matanya meleleh dengan cinta seorang ibu yang gigih. Kau sudah cukup menderita, Charlie. Kemudian dia menoleh ke kerumunan, mengeluarkan amplop tersegel dari kepala stafnya. Suaranya menggelegar dengan otoritas mutlak. Julian Nugraha, Apex Technologies, saat ini sedang diselidiki federal atas penipuan sekuritas besar-besaran, penipuan kawat, pencucian uang, dan 27 tuduhan spionase perusahaan. Selanjutnya, Anda secara resmi didakwa atas percobaan pembunuhan, penculikan, penipuan asuransi, dan malpraktik medis. Dia mengangguk ke arah pintu. FBI SWAT memiliki otorisasi untuk melaksanakan surat perintah itu. Satu lusin operator FBI SWAT yang bersenjata lengkap membanjiri ruangan. Mereka menarik Julian dari lantai dengan kakinya yang patah, mengabaikan jeritan kesakitannya, dan memborgol pergelangan tangannya. Melihat Julian diseret pergi, Chloe Wijaya kehilangan akal sehatnya. Dia melompat keluar dari kursi rodanya, memperlihatkan penyakit palsunya kepada semua orang, dan mencoba lari menuju pintu keluar layanan. Hentikan dia! Teriak sebuah suara. Itu Dr. Pierce, ahli bedah dari klinik pasar gelap. Tangannya dibalut perban tebal dan dia dikawal oleh 2 agen federal. Dia menunjuk lengan yang dibalut gips yang gemetar ke arah Chloe. Wanita itu merencanakan semuanya. Dia tidak sakit. Dia menyuap saya untuk memalsukan laporan dialisis, sehingga mereka bisa mengambil ginjal Nona Santoso dan membunuhnya demi uang asuransi. Saya punya rekaman audionya. Chloe membeku.
Darah lenyap dari wajahnya. Dia melihat sekeliling pada para miliarder yang memujinya beberapa menit yang lalu, sekarang menatapnya dengan jijik. Dua agen wanita meraih pergelangan tangannya, memborgolnya. Chloe menjerit histeris yang menusuk. Kakinya lemas, dan genangan gelap urin menyebar di lantai di bawah gaun desainernya. Dia pingsan dan diseret keluar oleh ketiaknya seperti karung sampah. Gala miliaran rupiah telah menjadi rumah jagal. Orang tuaku menoleh padaku. Ayo pulang, Charlie. Aku melihat kerumunan yang ketakutan pada reruntuhan kerajaan Julian. Aku tersenyum lembut. Permainan berakhir. Aku tidak kembali ke penthouse mereka. Aku pergi ke Presidential Suite Waldorf Astoria. Aku melepas cincin kawin zirkonia kubik murah yang telah kukenakan selama 3 tahun dan melemparkannya ke perapian yang menyala. Aku menyaksikan logam itu memerah, meleleh, dan lenyap menjadi abu. Sebulan berlalu. Julian dan Chloe duduk di fasilitas penahanan federal dengan keamanan maksimum, menunggu persidangan yang tidak diragukan lagi akan berakhir dengan hukuman seumur hidup. Paman Harrison telah berhasil memperpendek Apex Tech hingga kehancuran. Perusahaan itu didelistasi, bangkrut, dan dibubarkan. Aku kembali ke Vance Estate di puncak, dijaga ketat, dan terpencil. Aku perlahan mengambil alih kerajaan ayahku, belajar menggunakan kekuatan yang telah kutinggalkan sampai suatu sore, Ibu Julian, Ibu Barbara Nugraha, muncul di gerbang perkebunan. Dia berlutut di salju selama 24 jam, memohon untuk bertemu denganku. Aku akhirnya membiarkannya masuk ke sunroom. Dia terlihat 20 tahun lebih tua, pakaiannya kotor, menangis histeris di lantai. Charlotte, tolong berikan ampun. Julian hanya bingung. Dia tergoda oleh Chloe sialan itu. Dia benar-benar mencintaimu. Aku bersumpah. Tolong jangan biarkan dia mati di penjara. Aku duduk di kursi kulit bersandaran tinggi, menyeruput teh Earl Grey. Dia mencintaiku, tanyaku dingin. Barbara, apakah kamu tahu siapa ahli bedah yang dipekerjakan Julian untuk mengambil ginjalku? Dia menggelengkan kepala, bingung. Itu Dr. Alan Pierce, kataku, mencondongkan tubuh ke depan. Ahli bedah yang sama persis yang melakukan transplantasi ginjalmu yang ajaib 20 tahun yang lalu. Barbara berhenti bernapas, matanya melebar karena ketakutan yang murni dan melumpuhkan. Kamu memiliki golongan darah langka. Kamu tidak bisa menemukan donor, bisikku, suaraku menusuk jiwanya. Jadi Julian, hanya seorang pemuda saat itu, menyuap Dr. Pierce untuk memalsukan daftar yang cocok. Dia membeli ginjal dari seorang mahasiswa kelaparan yang putus asa di pasar gelap untuk menyelamatkan hidupmu. Julian menggunakan rahasia itu untuk memeras Pierce agar mengoperasiku. Barbara ambruk sepenuhnya, tubuhnya gemetar seperti daun di badai. Jadi katakan padaku, Barbara. Aku berdiri, menatapnya. Apakah putramu hanya bingung? Atau dia monster yang lahir dan dipupuk oleh darah orang tak bersalah untuk membuatmu tetap hidup? Aku membalikkan punggungku padanya. Ghost. Usir dia dan kirimkan bukti panen organ ilegal itu ke FBI dan ke keluarga mahasiswa itu. Di belakangku, Barbara mengeluarkan jeritan keputusasaan yang menghancurkan jiwa. Aku tidak merasa kasihan. Julian dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat di penjara Supermax. Chloe mendapat 15 tahun dan pada pagi hari putusan, Barbara Nugraha melompat dari atap rumah sakit tempat dia menerima ginjal curiannya 20 tahun yang lalu. Aku duduk di rumah kacaku. Mawar putih yang dulu aku cintai telah layu dan mati. Aku mengambil gunting dan memotongnya sampai ke akar. Sebaliknya, aku berjalan ke peoni hitam langka yang sangat mahal yang diimpor ayahku. Kelopaknya segelap jurang dengan bagian tengah merah darah yang menyala. Itu tumbuh subur di cuaca dingin. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh kelopak beludru. Mulai sekarang, tidak ada lagi mawar putih dalam hidupku. Hanya peoni hitam yang mekar dengan gagah berani di reruntuhan.